Sudahlah, aku sudah mengatakan yang harus dikatakan. Intinya, aku tidak akan menambah bayaran. Karena kamu tidak bersedia melakukannya, kalau begitu pergilah. Aku akan mencari orang lain untuk melakukannya. Walaupun orang asing sedikit lebih berisiko, tapi tetap berada dalam lingkup yang bisa dikendalikan. Halo, bantu aku hubungi beberapa orang. Tunggu, kamu tidak perlu cari orang lain, aku akan melakukannya. Tidak perlu menambah bayaran? Tidak perlu, sesuai dengan jumlah yang kita sepakati saja. Tapi kamu harus membayarkan setengahnya dulu padaku. Apakah masih ada masalah lain? Bagaimana jika aksiku ini gagal? Kamu pasti akan melindungi aku, kan? Tentu saja, kita berada di pihak yang sama. Jika aku tidak melindungimu, bukankah aku juga akan tamat? Lain itu, kamu tenang saja. Rencana kita kali ini begitu teliti. Selama kamu menjalankannya sesuai aturanku, maka tidak akan gagal. Baik, ingat perkataan yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan melakukannya untukmu kali ini. Untuk kita, baiklah, sudah sepakat. Besok beraksi di lokasi konser Hellusion. Aku menunggu kabar keberhasilanmu. Perkataan ini jangan dikatakan lagi. Aku takut bernasib buruk. Aku pergi bersiap. Ingat, kirimkan uangnya. Tenang saja, 1% pun juga tidak akan kurang untukmu. Bos, Apakah orang-orang tim kedua sudah siap? sudah siap. Bos, kenapa harus menyiapkan orang-orang tim kedua? Apakah khawatir Jiang Ning mungkin akan gagal? Bukan kemungkinan, melainkan 100% akan gagal. Berdasarkan pemahamanku pada Luyan, dia pasti akan mengutus orang untuk diam-diam melindungi si Juxia dan anak haram itu. Jadi Jiang Ning pasti tidak akan berhasil. Anda sudah tahu, tapi masih menyuruh Jiang Ning pergi? Sejak awal, Jiang Ning datang bekerja sama denganku, bermaksud untuk memperalatku menghadapi si Juxia. Karena dia ingin menggunakanku sebagai alat untuk dia gunakan, maka jangan salahkan aku mengubahnya menjadi sebuah alat. Bos hebat, benar-benar hebat. Jika seperti ini, tidak hanya rencana kita yang akan berhasil. Selanjutnya, kita masih bisa melemparkan seluruh masalah kepada Jiang Ning. Kita tidak akan terluka sedikit pun. Benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sudahlah, sekarang belum saatnya untuk merasa senang. Pergi bersiap, aksi besok hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Setelah besok, semua orang yang tidak aku sukai itu akan hilang. Dunia ini akan kembali berputar mengelilingi aku lagi. Tentu saja, kita berada di pihak yang sama. Jika aku tidak melindungimu, bukankah aku juga akan tamat? Sang Siyu, aku tidak berani percaya dengan jaminan verbal darimu. Barang ini baru bisa membuatku sedikit tenang. Jika kamu berani menjebakku, maka kita akan mati bersama. Kalian harus sedikit berhati-hati di jalan. Bermainlah dengan bahagia di dunia bawah laut. Baik, Ayah. Paman tenang saja, aku akan menjaga Xingchen dengan baik. Siapa yang ingin kamu jaga? Ayah, kamu pergi bekerjalah, kami pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Ibu, ayo pergi. Juxia, hari ini akan merepotkanmu menjaga mereka berdua lagi. Aku tidak merasa repot. Itu, Luyan, apakah kamu tidak penasaran kenapa hari ini kami pergi ke dunia bawah laut lagi? Apa yang perlu dipenasarankan? Bukankah sangat normal jika anak-anak ingin pergi lagi hari ini? Karena semalaman bermain tidak begitu puas. Luyan, sebenarnya kami... Sebenarnya, asalkan kalian bahagia saja sudah cukup, tidak perlu memperdulikanku. Cepat pergilah, lagu pertama adalah lagu yang populer, sayang jika melewatkannya. Apa? Luyan, apa dia tahu kami akan pergi ke konser Hellusion? Ibu, cepat kemari, kita sudah akan terlambat. Aku datang. Dia tahu kami akan pergi ke konser, tapi dia tidak hanya tidak emosi, juga berpura-pura tidak tahu, membiarkan kami bermain dengan bahagia. Luyan, terima kasih kamu melakukannya sampai ke tahap ini demi kami. Apakah orang untuk melindungi Nyonya dan Tuan Muda sudah bersiap di tempat? Jawab Tuan, semua sudah bersiap di tempat. Sebagian orang menyamar sebagai penggemar, dan diam-diam melindungi di kerumunan. Sebagian yang lain menyamar sebagai staf lokasi dan mengawasi sambil berjalan.
Baik, suruh mereka semua untuk bersemangat. Pastikan tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Konser gratis Hellusion pasti akan menyebabkan masalah karena terlalu banyak orang. Jika Tang Xiu dan Jiang Ning ingin bertindak pada Su Juxia, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Baik, Tuan, apakah sekarang langsung ke lokasi konser? Keliling 1 putaran, jangan langsung pergi. Jika mereka benar ingin bertindak hari ini, sekarang pasti ada orang yang sedang mengamati keberadaanku. Bos, si Juxia dan 2 anak sudah berangkat ke konser. Bagus sekali. Bagaimana dengan Luyan? Mobil Luyan masih seperti biasanya, mengemudi ke arah perusahaannya. Luyan benar-benar tidak mengikutinya? Baiklah, kamu kembalilah, ikut denganku ke lokasi konser. Aku ingin datang langsung ke garis terdepan untuk memerintah. Baik, Langit biru dan awan putih yang tidak berujung. Cuaca yang cerah hari ini benar-benar bagus. Kalian hampir saja terlambat. Cepat masuklah, sudah akan segera dimulai. Terima kasih. Akhirnya sudah sampai. Ibu, kenapa kita harus berdandan seperti ini? Karena kita harus memiliki dandanan yang seragam. Dengan begitu, nanti saat menyemangati Paman Luxuan, akan terlihat lebih bersemangat. Kenapa? Apakah Xingchen merasa tidak nyaman memakai masker dan topi? Waktu itu aku dikepung oleh penggemar Luxuan. Demi mempertimbangkan keamanan anak-anak, lebih baik menutupinya. Xingchen, kamu tidak akan mengingkari perkataanmu kan? Kita sudah bermain permainan menebak jari. Orang yang menang akan memakai topiku ini, dan aku sudah menang. Siapa yang mengingkari perkataan? Aku mengakui kekalahanku. Bukankah hanya menjadi adik sekali ini saja? Bukan masalah yang besar. Kamu juga jangan terlalu cepat merasa bangga. Aku pasti akan menang di konser berikutnya. Adik, aku sangat mengagumi rasa percaya dirimu, tapi orang yang akan menang lain kali pasti aku. Lihat saja nanti. Kedua anak ini bisa bertengkar untuk masalah kakak dan adik sampai seumur hidup. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya siapa yang kakak? Aku sepertinya juga tidak ingat lagi. apa sudah lihat dengan jelas? Anak yang memakai topi bertulisan kakak itu adalah target kita. Kalian cepat masuk dan bergabung di sisi mereka. Nanti setelah listrik padam, kalian gunakan kesempatan situasi yang kacau untuk menculik anak itu. Mengerti? Mengerti. Kak Jiang, kami sudah terbiasa. Bagi kami hal seperti ini hanya hal kecil saja. Kak Jiang, kalau begitu kami masuk dulu. Jangan lupa sisa bayarannya. Tenang saja, sisa bayarannya tidak akan kurang untuk kalian. Tapi kalian tidak akan mendapatkannya lagi, karena setelah kalian berhasil, kalian akan dibunuh. Kelihatannya bagian yang lain sudah siap. Bagaimana situasimu di sana? Kak Jiang, aku sudah berhasil menyelinap masuk. Tidak ada masalah. Bagus sekali. Kalau begitu lakukan sesuai rencana. 20 menit kemudian bertindak. Putuskan aliran listriknya. Baik. Luyan, mungkin kamu sudah mengatur orang untuk melindungi si Juxia dan kedua anak di lokasi ini. Tapi, kamu mungkin tidak akan menduga. Aku akan beraksi setelah aliran listrik padam, kan? Tuan Lu, sekarang kamu sudah percaya padaku kan? Kak Jiang, rencana Jiang Ning adalah menyuruhku menyelinap masuk untuk memutuskan aliran listrik, kemudian menyuruh 2 orang yang lain bertindak saat kekacauan. Jiang Ning ini rupanya tidak bodoh sampai akan melakukannya sendiri. Dia masih memiliki sedikit rencana. Kelihatannya kamu tidak berbohong padaku. Aku sangat puas oleh karena itu. Terima kasih Tuan Lu, melepaskan aku. Terima kasih Tuan Lu. Tidak. Aku merasa kamu harusnya tetap lanjutkan tugasnya sesuai rencana Jiang Ning. Apa? Lanjutkan? Tuan Lu, apakah kamu sedang bercanda denganku? Aku tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Kamu hanya perlu menjawabku lakukan atau tidak. Jika lakukan, aku tidak akan mempermasalahkan kesalahanmu sebelumnya. Jika tidak lakukan, aku lakukan. Aku akan melakukan apapun yang Tuan Lu minta. Bagus sekali. Kalau begitu segera bersiap di tempat. Ingat, jangan melakukan trik. Kamu tahu kemampuanku, kan? Aku pasti tidak berani melakukan trik. Tuan Lu tenang saja. Tang Xiu, jika aku tidak salah menebak, Jiang Ning sudah diperalat olehmu, kan? Kamu harusnya masih memiliki rencana lain. Aku menunggumu untuk bertindak. Memutuskan aliran listrik, menculik orang saat gelap.
Jiangning, bocah ini tidak sebodoh yang aku pikirkan. Rencana ini sepertinya tidak begitu buruk. Bos, menurutmu Jiangning tidak mungkin akan berhasil kan? Bukankah akan lebih baik jika dia berhasil, tapi dia tidak mungkin berhasil. Jika aku tidak salah menebak, saat ini Luyan sudah menggenggam segala tindakan Jiangning. Hah? Kalau begitu, jika Luyan langsung menangkapnya sebelum Jiangning bertindak, bukankah rencana kita untuk membuat Jiangning menanggung tanggung jawab itu akan gagal? Luyan tidak akan langsung bertindak. Dia pasti akan membiarkan Jiangning melanjutkan aksinya, karena dia pasti tahu Jiangning hanyalah sebuah pion kecil. Orang yang ingin dia tangkap adalah orang besar seperti aku ini. Bos, jika Luyan mengetahui tindakan Jiangning, bukankah dia juga akan mengantisipasi tindakan kita? Apalagi dia itu Luyan, hal seperti apapun bisa dia lakukan. Benar, Luyan sangat hebat. Itulah sebabnya aku terobsesi dengannya. Sehebat apapun dia hanyalah seorang manusia bukan dewa. Tidak bisa mengantisipasi semua masalah. Setiap manusia mempunyai kelemahan. Kelemahan Luyan adalah selalu memandang rendah orang lain. Bos memang orang yang paling memahami Luyan. Sepertinya kali ini Luyan akan dikalahkan oleh bos. Pergilah, awasi lokasi konser. Ada gerakan seperti apapun langsung melapor kepadaku. Baik. Konser sudah dimulai. Orang di dalam pasti sangat senang mendengarkannya. Tapi, sangat maaf, kejadian selanjutnya akan membuat kalian takut dan mungkin melukai kalian. Jangan menyalahkanku. Kalian yang sial menghadiri konser yang sama dengan si Juxia. Kak Helusion, aku mencintaimu. Aku mengira tidak akan bisa mendengar Kak Helusion bernyanyi lagi. Merdu sekali, terharu. Jadi tutuplah matamu. Harapan akan mengembang dalam kegelapan. Ketenangan akan memancarkan beraneka ragam warna, membuat orang untuk tidak dicintai. Paman Helusion memang luar biasa. Nyanyian malaikat. Tidak menyesal datang ke konser ini. Sebelumnya menggunakan ponsel untuk mendengarkan Paman Helusion bernyanyi sudah sangat merdu. Tidak menyangka mendengarkan di konser 100 kali lebih merdu daripada mendengar di ponsel. Helusion sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Terus berjuang Helusion, teruslah melangkah maju dalam bidang ini. Hah? Kenapa ini? Mati lampu? Beruntung ada stik cahaya, kalau tidak akan kelihatan apa-apa. Hei, kalian jangan mendorongku. Kamu menginjakku. Bagaimana bisa terjadi kesalahan besar? Mati lampu seperti ini di konser Paman Helusion? Jangan-jangan untuk efek panggung. Dabai, Xingchen, kalian jangan bergerak, berpegangan pada ibu. Bergerak. Kacamata penglihatan dalam kegelapan ini bagus. Semua terlihat jelas seperti pada pagi hari. Dabai, Xingchen, jangan takut. Ini sepertinya kejadian yang disengaja. Seharusnya sebentar lagi listrik akan menyala. Ibu, aku tidak takut. Tidak tahu Xingchen ketakutan atau tidak. Dia mungkin sudah ketakutan sampai ngompol di celana. Siapa yang mengompol di celana? Aku bukan anak umur 3 tahun lagi. Aku sudah 5 tahun. Xingchen, tidak peduli kamu berapa tahun. Kamu tetap seorang adik. Ngompol hal yang biasa. Kakak bisa mengerti. Jangan malu. Dabai, kalau kamu menertawakanku lagi, aku akan memukulmu sampai ngompol di celana. Adik, kamu mau tidak sopan terhadap yang lebih tua? Aku adalah kakak. Adik harus menghormati kakak. Hei, mulai lagi dengan pembahasan kakak adik. Setelah ini harus memperjelaskan status kakak adik mereka. Bila tidak, pembahasan ini akan terus berkepanjangan. Hah? Target sasaran masih bisa bercanda tawa. Selanjutnya kamu tidak akan tertawa lagi. Mungkin akan ketakutan sampai ngompol di celana. Kamu pergi menarik perhatian wanita itu. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menculik anaknya. Ayo. Anak,
Ucapkan selamat tinggal kepada ibumu. Apa? Hah? Gawat, ada... Ada orang mereka? Hah? Sudah menyala? Aku minta maaf sebesar-besarnya kepada para penonton. Terjadi kesalahan teknis pada aliran listrik. Mohon pengertiannya. Aku akan mengulang kembali lagu yang belum selesai tadi. Semoga kejadian tadi tidak membuat para penonton tidak senang. Dabai, Xingchen, kalian berhenti dulu. Kembali mendengarkan lagu. Dabai, kita berhenti sementara, mendengarkan lagu dulu. Paman Helu Xuan, perasaan kita sangat senang, tidak terpengaruh oleh kejadian tadi. Aneh, mengapa jumlah penonton menjadi semakin sedikit dibandingkan sebelum mati listrik? Apa hanya perasaanku? Tuan, dua pembuat masalah sudah tertangkap. Nyonya dan Tuan Muda tidak tahu menahu sama sekali. Sangat baik. Biarkan dulu Jiang Ning. Tunggu perintah dariku. Tuan, kita tidak menangkap Jiang Ning. Jika Jiang Ning tidak bertemu dengan kedua pembuat masalah ini, pasti akan ketahuan kalau rencananya gagal dan melarikan diri. Dia tidak akan melarikan diri. Tang Xiu tidak akan melepaskannya. Tang Xiu akan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sampai saat itu kita menangkap keduanya. Aneh, listrik sudah menyala dari tadi. Mengapa kedua orang itu masih belum keluar? Haruskah aku menelpon mereka? Jangan-jangan rencananya gagal dan mereka ditangkap oleh orang utusan Luyan? Tidak bisa, aku harus segera meminta Tang Xiu membantuku melarikan diri. Kalau tidak, Luyan juga akan menangkapku. Hah? Tang Xiu menelponku? Tang Xiu, kamu menelpon di saat yang tepat. Aku mau... Memadamkan listrik konser itu ide kamu? Mengapa kamu tidak melakukan sesuai rencana? Menurutku, memadamkan listrik dan membawa pergi anak itu di saat kondisi gelap lebih aman. Tidak diduga Luyan mengetahui rencana ini. Bodoh, tindakan kamu terlalu berlebihan. Orang lain saja bisa mengetahui ada yang tidak beres dengan pemadaman listrik di saat konser. Luyan bisa tidak mengetahuinya. Kamu merasa diri kamu yang paling pintar ya? Yang aku lakukan semua juga demi kelancaran misi ini. Tidak diduga akan jadi seperti ini. Tang Xiu, bagaimana ini? Kedua orang itu pasti sudah ditangani Luyan. Aku juga sudah pasti ketahuan. Kamu harus memikirkan cara untuk membantuku melarikan diri. Kenapa aku harus menolong kamu? Siapa yang menyuruh kamu menjalankan misi tidak sesuai dengan apa yang aku rencanakan? Sekarang sudah jadi seperti ini, baru kamu teringat kepadaku? Tang Xiu, kamu harus mengetahui satu hal. Jika aku tertangkap, kamu juga akan habis. Kamu mengancamku. Bukan mengancammu, aku hanya mengingatkanmu. Kita ini di atas satu perahu. Baiklah, aku tadi hanya marah atas tindakan kamu yang tidak sesuai dengan apa yang kurencanakan. Tapi semarah apapun, aku juga tidak mungkin membiarkan kamu mati. Ternyata, Tang Xiu hanya orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Tidak akan membiarkan partnernya kesusahan sendiri. Kalau begitu cepat bantu aku pergi sejauh mungkin. Sudah kuduga, Tang Xiu, kamu berani membiarkanku? Aku pasti juga akan membuat kamu mati bersamaku. Baiklah, akan kuaturkan. Kamu sekarang masih berada di area konser. Jangan kemana-mana, akan kusuruh orangku menjemputmu di sana. Nanti ikuti mereka menuju ke area belakang panggung. Apa? Area belakang panggung? Kedua orang itu tertangkap di dalam. Luyan sekarang pasti masih menyuruh orangnya untuk menangkapku. Aku kembali ke sana bukannya akan tertangkap juga. Kamu ini beneran bodoh. Luyan sekarang sedang mencarimu di berbagai tempat. Aku langsung mengantarkanmu ke tempat lain. Justru akan membuat kamu tertangkap. Lagi pula, tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang paling aman. Luyan pasti tidak menyangka kamu masih berani bersembunyi di dalam area konser. Tapi... Sepertinya kamu masih tidak ingin mendengarkan apa yang aku katakan. Kalau begitu sudahlah, aku tidak memiliki cara lain lagi. Kamu pikirkan saja sendiri. Jangan, aku dengarkan kata-katamu. Aku nurut, lakukan seperti apa yang kamu katakan. Begitu baru benar. Kamu tenang saja, semua sudah kuatur. Kamu cukup bersembunyi beberapa waktu. Setelah itu aku akan membantumu melarikan diri sejauh-jauhnya. Tang Xiu, kamu jangan membohongiku. Kalau tidak... Tuan Jiang,
Ikuti aku. Begitu cepat, Tang Ziyu memang sudah mengatur semuanya. Sepertinya dia tidak membohongiku. Segera tukar kartu telepon. Baik, Jiangning, aku memang sudah mengatur semuanya, tapi bukan untuk membantumu melarikan diri, tetapi menjadikanmu kambing hitamku. menggunakan semua logika untuk memecahkan misteri percintaan. Apakah kamu juga sama seperti aku? Sedang menanti sebuah jawaban. Aku bersedia. Aku bersedia. Terima kasih semuanya. Selanjutnya aku akan membawakan lagu terbaruku. Berikan waktu sebentar untuk bersiap. Harap bersabar. Hei Lushuan, sudah lihat? Begitu banyak orang yang mendukungmu. Inilah daya tarik lagumu. Panggung ini milikmu. Aku juga akan terus mendukungmu. Merdu sekali, dibuat terharu. Paman Helusion memang YYDS. Apa itu YYDS? Singkatan dari jomblo selamanya? Xingchen, YYDS itu singkatan dari legendaris, bukan jomblo selamanya. Kamu tidak boleh menyumpahi Paman Lu Heishuan. Legendaris ya? Katakan saja legendaris, mengapa harus disingkat? Xingchen, ini adalah pertarungan babak kedua kita. Tidak diduga, kamu bahkan ini saja tidak tahu. Kamu memang seorang adik. Apa hubungannya itu dengan aku ini seorang adik? Aku hanya jarang mengikuti kata-kata gaul. Jadi, kamu sudah mengakui kalau kamu itu adik? Dah baik, kamu menjebakku. Malas meladenimu. Jangan berbicara kepadaku. Sudahlah, Xingchen, aku tidak akan mengusilimu lagi. Kita tukaran. Apa? Kamu mau mengalah dan memberikan status kakak kepadaku? Aku sudah menjadi kakak selama setengah tahun. Sudah puas? Setengah tahun ke depan gantian kamu yang menjadi kakak. Terima kasih, Dabai. Tidak perlu berterima kasih, kita ini kakak beradik. Jadi harus peranan kakak sama dipikul. Hah? Paman Helusion sudah muncul. Ayo kita dengarkan lagu. Iya. Kedua anak ini tahu saling berbagi. Aku sangat senang. Tapi peribahasa peranan kakak sama dipikul, apaan itu? Lanjutan peribahasanya, peranan adik sama dijinjing. Tuan, seperti yang Tuan prediksi, Jiangning tidak lari kemana-mana. Dia diantar oleh seseorang untuk kembali ke area konser. Harusnya itu rencana Tang Ziyu. Tang Ziyu belum selesai memanfaatkannya. Bagaimana mungkin membiarkan dia pergi? Ayo, kita menuju ke sana. Tuan, jebakan kita sampai di sini. Tang Ziyu belum muncul. Tang Ziyu memanfaatkan Jiangning, berarti dia tidak berencana muncul di hadapan kita. Tunggu juga percuma, jadi kita beri dia kejutan. Dia yakin aku tidak akan muncul, tapi aku tiba-tiba muncul. Justru akan membuat dia terkejut dan kehilangan arah. Ternyata seperti itu, aku mengerti. Ayo kita lihat bagaimana tingkah laku Tang Ziyu yang kehilangan arah. Belum sampai, kamu mau mengantarku bersembunyi di mana? Kamu tunggulah, aku dibelokkan depan sana. Aku telepon bos dulu. Repot sekali. Kamu cepatlah sedikit. Bos, Jiangning sudah masuk ke area yang bisa dipantau. Bagus. Kalau begitu ke rencana selanjutnya. Bos, yakin mau menyebabkan kebakaran? Ada begitu banyak orang di konser ini. Jika api merambat sampai tidak terkendali, khawatirnya akan memakan banyak korban. Yang tersorot di CCTV adalah Jiangning. Kalaupun memakan banyak korban, apa hubungannya denganku? Tetapi aku yang menyalakan api tersebut, aku tidak tega. Kamu, tenang saja. Tujuan utama kita hanya untuk menarik perhatian dan menyebabkan kekacauan. Lalu kita memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa pergi anak itu. Tidak akan ada yang mati. Orang ini, di saat seperti ini malah berani tidak mendengarkan perintahku. Tenangkan dia dulu. Tunggu semua sudah beres. Akan kubereskan juga dia. Benar juga. Kalau seperti itu, baiklah, aku bersiap-siap. Cepatlah sedikit, bila tidak Jiangning akan curiga. Orang ini di rencana paling terakhir malah mengatakan tidak tega.
Saat menerima bayaran, kenapa tidak ada pernyataan tidak tega? Bos, bagaimana kalau kita habisi saja dia? Sekarang masih harus memanfaatkannya. Jika semua sudah beres, singkirkan dia tanpa meninggalkan jejak apapun. Mengerti. Mengapa belum selesai telepon? Aku harus menunggu sampai kapan? Kalau menunggu semakin lama, risiko aku tertangkap oleh Luyan akan semakin besar. Memang benar seperti itu. Apa? Luyan? Sial, aku... Bawa pergi. Baik. Kalian juga menepi, jangan sampai tersorot di CCTV. Baik. Barang-barang kering yang mudah terbakar. Tang Siyu, jangan-jangan kamu mau menyebabkan kebakaran ya? Demi mencapai tujuanmu, kamu tidak memperdulikan nyawa ribuan orang? Tang Siyu, sudah saatnya kamu mati. Masih belum meretas masuk ke jaringan CCTV belakang panggung. Cepatlah, kalau tidak, aku akan melewatkan ekspresi menakjubkan Jiang Ning saat kebakaran. Sudah masuk, bos, silakan lihat. Hanya Jiang Ning sendiri yang tersorot CCTV. Penyebab kebakaran, Jiang Ning berhasil menjadi kambing hitamku. Jiang Ning, tolehkan kepalamu supaya aku bisa melihat ekspresimu. Hah? Bukan Jiang Ning? Tidak, itu Luyan? Apa? Bukankah Jiang Ning? Mengapa bisa menjadi Luyan? Tang Siyu, kamu sedang melihat kan? Kaget tidak? Dia melihat ke sini. Dia tahu kita sedang mengawasi dia. Mengapa Luyan bisa muncul di sini? Jangan-jangan dari awal dia sudah mengetahui semua rencanaku. Bos, kita harus cepat melarikan diri. Luyan muncul. Pasti dia sudah mendapatkan bukti kejahatan kita. Langkah berikutnya sudah pasti menangkap kita. Benar, ayo jalan. Tunggu, tidak boleh melarikan diri. Hah? Mengapa tidak boleh melarikan diri? Sekarang tidak lari? Menunggu Luyan datang menangkap kita? Kalau sekarang melarikan diri, kedepannya harus sembunyi sana-sini. Aku tidak ingin melewati hari-hari seperti itu. Bos, sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Memang melewati hari-hari seperti itu sulit, tetapi itu akan lebih baik jika dibandingkan dengan tertangkap oleh Luyan dan terkurung seumur hidup, kan? Kita bukan hanya ada 2 pilihan, tetapi mempunyai 3 pilihan. Aku mau Luyan melepaskan kita. Apa? Melepaskanmu? Bagaimana mungkin? Dalam kondisi biasa itu memang tidak mungkin. Tetapi bagaimana kalau anaknya di tanganku? Bukankah di saat itu ada kesempatan untuk berunding? Maksud bos kita tetap menjalankan rencana kita? Tetapi sekarang Luyan berada di area konser. Apa kita masih ada kesempatan? Luyan juga berpikiran sama sepertimu. Kemunculan dia di sini bermaksud memberitahuku aku sudah tidak memiliki kesempatan. Tetapi malah sebaliknya, dia muncul di area konser, kesempatan kita justru lebih besar. Mengapa justru sebaliknya? Luyan berada di sini. Kalaupun kita menyebabkan kebakaran, bukannya orang-orangnya akan memadamkan api dengan cepat? Justru karena itulah, saat kebakaran, untuk memastikan keselamatan Luyan, orang-orangnya pasti akan fokus memadamkan api. Di saat seperti itu, bukankah kita memiliki kesempatan turun tangan? Ternyata seperti itu. Memang bos hebat. Ini pun terpikirkan oleh bos. Bos, jadi kita lanjutkan rencana? Lanjutkan, telepon orang itu, suruh dia nyalakan api. Baik. Luyan, tujuan kamu muncul di CCTV adalah untuk mengalahkanku dari sisi psikologis, lalu berharap aku menyerahkan. Maaf sekali, sudah mengecewakanmu. Aku justru akan mengikuti auramu, tidak terpikir olehmu, kan? Tuan, barusan kami menangkap orang ini. Tang Siyu memerintahmu melakukan apa di sini? Itu... Tidak perlu kamu jawab, aku juga mengetahuinya, menyebabkan kebakaran, kan? Apa? Bagaimana kamu mengetahuinya? Berhubungan Tuan Lu sudah mengetahuinya, maka tidak ada yang tidak boleh kukatakan lagi. Memang benar, Tang Siyu memerintahkanku untuk menyebabkan kebakaran. Rencana detailnya seperti apa? Di sana ada timbunan barang-barang yang mudah terbakar. Aku cukup memencet tombol ini dari jauh, maka terbakarlah semuanya.
Wah, canggih juga. Sejujurnya, tertangkap oleh Tuan Lu justru membuatku lega. Jika tidak, begitu banyak orang di area konser. Kalau api merambat kemana-mana dan menyebabkan kematian banyak orang, aku bisa hidup bersalah seumur hidup. Wah, ternyata kamu masih memiliki hati nurani. Tuan Lu, aku ini juga terpaksa. Telepon siapa? Teleponku. Pasti Tang Xiu yang menelpon. Tang Xiu yang menelpon? Kamu angkat saja, aku ingin mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Tang Xiu. Ingat, kamu jangan macam-macam. Aku tidak akan berani. Ini aku. Sudah mempersiapkan semuanya? Sudah siap semua. Ayo nyalakan api. Setelah itu langsung tinggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini... Iyakan dia. Hah? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tadi ada seseorang yang lewat. Aku bersembunyi sebentar. Sekarang juga aku akan menyalakan api. Berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Segera lakukan. Baik. Tuan Lu, bagaimana penampilanku? Bagus kan? Lumayan. Aku akan bermurah hati dan meringankan hukumanmu. Bawa pergi. Terima kasih Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu. Tuan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Jika Tang Xiu ingin menyebabkan kebakaran, maka kita ikuti keinginannya. Buatlah kebakaran untuknya. Apa? Benar-benar mau menyebabkan kebakaran? Walaupun semua itu untuk memancing Tang Xiu keluar, tetapi bukannya risikonya terlalu besar. Banyak orang di area konser. Nyonya dan Tuan Muda juga berada di dalam. Tentu saja bukan benar-benar menyebabkan kebakaran. Kita hanya cukup meyakinkan Tang Xiu benaran terjadi kebakaran saja sudah cukup. Maksud Tuan adalah bersandiwara? Benar, kita bersandiwara untuk Tang Xiu di depan sorotan CCTV. Ini adegan kebakaran. Jangan-jangan Luyan sudah pergi? Jika dia sudah meninggalkan area konser, nanti saat kebakaran, hasil yang ingin dicapai olehku menjadi tidak maksimal. Dia kembali lagi? Bagus sekali. Cepat nyalakan api. Bagus. Tepat sekali waktunya. Hahaha. Luyan terkejut. Sepertinya dia tidak memprediksi aku akan menyebabkan kebakaran. CCTV sudah tertutupi oleh asap. Sepertinya api segera akan merambat kemana-mana. Segera informasikan kepada mereka semua. Sebelum kondisi area konser kacau balau, kita segera berbaur masuk ke dalam. Hah? Bos, kamu mau masuk ke sana? Ini adalah pertarungan terakhir. Hanya dengan menangkap anak Luyan, kita baru bisa mempertahankan kesempatan hidup. Oleh karena itu, aku harus turun tangan sendiri untuk memastikan keberhasilan. Mengerti. Semua orang segera kembali ke area konser. Baik. Luyan, memang tidak sia-sia aku terobsesi oleh pria sepertimu. Tidak diduga kamu bisa memprediksi beberapa dari keseluruhan rencanaku. Sayang sekali, kamu bukan dewa. Pemenang terakhir adalah aku. Tuan, sudah bisakah ini? CCTV sudah tertutup oleh asap. Tang Xiu seharusnya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Sudah beres. Selesai semuanya. Baik. Tuan, bagaimana dengan aku? Kamu terus memegangnya. Jaga-jaga saat asap memudar terlihat oleh Tang Xiu. Apa? Yang lainnya ikut denganku ke depan pintu untuk menyambut tamu kita. Baik. Tuan, jangan semuanya pergi. Tinggalkanlah satu orang di sini untuk saling bertukar denganku. Lenganku sudah kesemutan. Lotion, lotion, wah. Mohon tunggu sebentar dan silakan menikmati laguku yang selanjutnya. Setiap lagu sangat klasik. Paman Helusion menyanyikannya dengan sangat merdu. Aku berteriak sampai tenggorokanku serak. Xingchen, ibu akan membelikanmu es krim untuk melembabkan tenggorokanmu. Baik, baik. Aku ikut pergi bersama ibu. Kalian belikan satu untukku.
Aku pergi ke kamar mandi, sudah menahannya setengah hari. Aduh. Ayo, kita segera pergi dan segera kembali. Jangan membuang waktu untuk mendengarkan lagu selanjutnya. Kenapa ini? Kenapa Nyonya dan Tuan Muda pergi keluar? Apa yang harus kita lakukan? Aku ikuti mereka. Kamu segera menghubungi Tuan. Baik. Ini 008. Ada kejadian di luar dugaan. Minta bantuan. Ternyata benar. Orang-orang Luyan semua terpancing untuk pergi memadamkan api. Di sini tidak ada orang satupun. Ayo ikut denganku ke dalam untuk membawa pergi anak Luyan. Bos, ada sedikit yang aneh. Di CCTV, api terlihat begitu besar, tertutup semua oleh asap. Kenapa di sini tidak terpengaruh oleh kebakaran sedikit pun? Dasar bodoh. Kamu tidak lihat di CCTV. Ada berapa banyak orang-orang Luyan? Orang yang begitu banyak pasti sudah mengontrol api. Tidak sampai merembet ke sini. Walaupun api sudah terkontrol, bukannya seharusnya tetap tercium aroma kebakaran. Tetapi sekarang ini apapun tidak tercium. Kamu mengira dirimu mempunyai indera penciuman anjing? Begitu jauh tetap bisa mencium aroma? Apa yang kamu curigai? Apa mungkin kebakaran yang terlihat di CCTV itu hanya sebuah adegan kebakaran palsu? Tidak terlihat seperti palsu. Kalau begitu, tutup mulutmu. Jika kebakaran itu asli, di sini juga tidak ada orang. Itu bertanda perencanaanku sudah berhasil. Kamu jangan mengacaukan hati seorang petarung. Baik. Rencanaku yang begitu sempurna, bagaimana mungkin Luyan bisa memprediksikannya? Pertarungan ini dimenangkan olehku. Tang Xiu, seharusnya kamu mendengarkan perkataan pengawalmu. Apa? Luyan? Tang Xiu, akhirnya kamu muncul juga. Luyan? Kamu? Kenapa kamu muncul di sini? Jelas-jelas kamu seharusnya sedang memadamkan api. Api? Di mana ada api? Bukankah pengawalmu sudah mengatakannya, jika kebakaran, pasti ada aromanya? Maksudmu, tidak ada kebakaran? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihat kebakaran di CCTV. Yang kamu lihat adalah itu? Kamera CCTV tidak terlalu jelas, dan itu juga normal bagimu jika salah melihatnya. Ternyata kulihat adalah api palsu? Tidak, kamu berbohong padaku. Jika itu api palsu, bagaimana bisa ada asap? Asap lebih sederhana daripada api. Lihat, bukankah begini sudah ada? Apa? Asap yang menutupi kamera juga palsu? Kamu ternyata dapat mengetahui rencana kebakaran yang aku buat? Aku dikalahkan olehmu? Tang Xiu, sejujurnya, kamu telah sedikit berkembang menjadi lebih berbakat. Tetapi ingin mengalahkanku masih sangat jauh. Kamu sudah kalah. Aku kalah? Tidak, aku belum kalah. Yang ingin hidup, serang mereka. Hancurkan pengepungan mereka. Cobalah, mungkin bisa kabur. Cepat bawa aku pergi. Mungkin kita bisa bergegas keluar saat dalam kekacauan. Baiklah. Menerobos, bermimpilah. Jangan biarkan satu pun lepas. Baik. Jangan. Apa? Jika aku membiarkan kalian kabur begitu saja, maka namaku Luyan tidak seperti rumornya. Tang Xiu, sekarang kamu sudah boleh ditangkap tanpa melakukan perlawanan, kan? Luyan, kamu, atas dasar apa kamu menangkapku? Aku hanya tidak sengaja melihat kebakaran dari CCTV dan membawa orang-orang untuk memadamkan api. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kamu tidak punya alasan untuk menangkapku. Hah? Kamu masih benar-benar tidak mau menyerah? Sepertinya aku akan membiarkan orang-orangmu untuk mengidentifikasimu. Kamu juga tidak akan mengenalinya lagi. Tentu saja aku tidak akan mengenalinya. Orang-orang itu pasti dibayar olehmu untuk menjebakku. Kamu tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan apa yang aku lakukan. Meskipun aku ingin menangkapmu, tidak masalah apakah ada bukti atau tidak. Tetapi hanya ingin kamu mengerti sedikit pada saat mati. Apakah kamu membawa barangnya? Sudah dibawa. Jiang Ning tidak berbohong. Kami menemukan ini di rumahnya.
Yang Ning tampaknya tidak bodoh, dia tahu untuk menyimpannya. Alat perekam ini? Apakah Jiang Ning merekamnya? Lihat raut wajahmu, sepertinya kamu tahu apa ini. Kalau begitu, mari kita dengarkan apa yang kamu katakan di sini. Tentu saja, kita terikat pada satu perahu. Jika aku tidak melindungimu, bukankah aku juga akan berakhir? Itu benar-benar suaraku. Jiang Ning, bajingan ini, aku akan membunuhnya. Dengar, sampai di sini dulu. Aku pikir ini sudah cukup. Sekarang, seharusnya sudah dianggap bukti otentik, bukan? Aku tidak percaya. Kamu mungkin telah memalsukan rekaman ini. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Jangan khawatir, rekaman suara sekarang sah secara hukum, dan aku akan membiarkanmu melihat laporan penilaiannya. Ambillah. Baik. Habislah. Aku benar-benar kalah. Hah? Paman? Tadi sangka ketika aku ke toilet, Paman juga datang. Memakai topi bertulisan adik. Apakah ini Lu Xingchen? Tidak, Dabai, jangan kemari. Hah? Langit tidak mengalahkanku. Aku belum kalah. Hentikan dia. Terlambat. Jangan kemari. Aku akan mencekiknya jika berani kemari. Gawat. Ternyata Paman ingin menangkap wanita jahat ini. Aku menghancurkan rencana besar Paman dan disandra oleh wanita jahat ini. Tang Xiu, jika kamu tidak ingin mati sekarang, lepaskan dia. Ayo lakukanlah. Lihat, apa aku yang mati duluan atau anakmu yang mati duluan? Kukuku sudah lama tidak dipotong. Ini sangat tajam. Kamu? Luyan, kamu tidak menyangka bahwa anakmu akan berada di tanganku, kan? Jika kamu tidak ingin anakmu mati, maka biarkan aku pergi. Jangan sakiti Dabai. Yusia, maaf, aku ceroboh membiarkan Dabai. Selamatkan anak dulu. Tang Xiu, lepaskan Dabai. Aku akan menjadi sandramu. Yusia, kamu? Anak-anak lebih penting. Oh, tak menyangka ibu tiri sepertimu cukup antusias. Kamu rela mengorbankan diri demi anak Luyan. Benar-benar membuatku tersentuh. Tang Xiu, bukankah kamu menahan anak itu agar Luyan melepaskanmu? Biarkan aku yang menjadi sandramu. Hasilnya sama saja kalau lepaskan Dabai. Berhenti di sana. Kenapa? Tang Xiu, bukankah kamu selalu membenciku? Bukankah aku jatuh ke tanganmu persis seperti yang kamu inginkan? Si Jusia, aku membencimu, tapi aku tidak bodoh. Betapa mudahnya bagiku untuk mengendalikan seorang anak. Mengapa aku harus menggantinya dengan dirimu? Terlebih lagi, kamu benar-benar masih menganggap diri sendiri selalu benar? Atas dasar apa kamu merasa posisimu di hati Luyan dapat dibandingkan dengan putra kandungnya Lu Xingchen? Lu Xingchen? Dia bukan Lu Xingchen, dia adalah Dabai. Wanita jahat ini benar-benar mengira aku adalah Lu Xingchen? Ini sepertinya berguna. Tapi aku butuh Xingchen bekerja sama denganku. Dabai mengedipkan mata pada aku. Sepertinya aku tahu apa yang ingin dilakukan Dabai. Apakah kedua bocah kecil ini berniat memanfaatkan pengakuan Tang Xiu karena mengenali orang yang salah, melakukan beberapa dialog? Ini memang ide yang bagus. Bukan Lu Xingchen? Si Jusia, kamu masih ingin membodohiku? Yang memakai topi bertulis adik adalah Lu Xingchen, dan yang memakai topi bertulisan kakak adalah anak harammu. Aku sudah memeriksa semua informasi mereka sejak lama. Mereka berdua berganti topi di dalam konser. Apakah kamu tidak mendengarku terus memanggilnya Dabai? Sudahlah, jangan buang energimu. Apakah dengan IQ sepertimu bisa membodohiku? Ibu tidak membodohimu. Aku adalah Lu Xingchen. Jika tidak percaya, aku akan melepas topi dan maskerku untuk menunjukkan kepadamu. Oh, ibu dan anak terhubung satu sama lain. Satu kelompok datang untuk membodohiku. Baiklah, kamu lepaskan. Aku ingin lihat bagaimana kamu menjadi Lu Xingchen. Bu, bantu aku memegang es krim. Bu, kamu harus memegangnya dengan baik. Jangan sampai jatuh sekarang.
Jangan sampai jatuh sekarang. Ibu mengerti? Baiklah, aku akan melepaskannya. Kalian pikir aku tidak tahu apa rencana kalian? Apakah ingin menyerangku secara diam-diam ketika perhatianku tertarik padanya? Kalian tidak akan memiliki kesempatan ini, karena aku tidak percaya dia adalah... Hah? Lu Xingchen? Bagaimana mungkin? Sudah lihat wajahku yang tampan ini? Kamu percaya aku Lu Xingchen kan? Kecerdasanku ternyata salah. Jelas-jelas yang memakai topi bertulis adik adalah Lu Xingchen. Sudah memberitahumu sejak awal kami bergantian topi. Sekarang sudah tahu bahwa kamu menangkap orang yang salah kan? Bahkan jika aku salah menangkapnya, mau bagaimana? Bahkan jika dia bukan Lu Xingchen. Apakah kalian berani mengabaikan hidup matinya di tanganku? Hei, bibi jahat, jangan dengarkan dia. Kamu tidak menangkap orang yang salah. Aku adalah Lu Xingchen. Apa? Aku juga akan melepas masker untuk menunjukkan kepadamu. Dia bahkan berani berpura-pura menjadi aku. Aku marah dan harus mengeksposnya. Apa? Dia juga Lu Xingchen? Apa yang terjadi? Kenapa ada dua Lu Xingchen? Wajahnya Dabai ternyata sama dengan Xingchen. Ini bukan dua Lu Xingchen. Aku adalah Lu Xingchen. Dia palsu. Jangan percaya dia. Dia selalu ingin menggantikan posisiku. Selalu meniruku. Bibi Tang, apa kamu ingin menangkap Lu Xingchen? Aku Lu Xingchen. Ayo tangkap aku. Bibi jahat, jangan tertipu. Pegang saja aku erat-erat dan jangan lepaskan. Akulah Lu Xingchen. Dia palsu. Akulah Xingchen yang asli. Bibi Tang, cepat kamu lepaskan dia. Tangkaplah aku. Situasi apa ini sebenarnya? Ibu, ini waktunya. Pergilah kamu. Tidak. Cepat lari. Kalian berdua anak kecil sialan. Pergilah. Tangkap dia. Baiklah. Kalian berdua bajingan, beraninya mempermainkanku. Aku akan membunuh kalian. Membunuh kalian. Tutup mulutnya. Baik. Ya, Dabai, jika bukan karena aku hari ini kamu akan berada dalam bahaya. Terima kasih Xingchen. Xingchen sangat luar biasa. Dan ibu, aku tidak menyangka ibu akan melemparnya dengan sangat tepat. Ini hanya hal sepele. Kamu kan tahu ibu adalah juara lempar karung pasir di kelas ketika masih kecil. Layak menjadi ibuku. Sayang sekali, es krim kami terbuang sia-sia. Tidak sia-sia. Selama kalian baik-baik saja, ibu dapat membeli sebanyak apapun yang kalian mau. Hidup ibu, hehehe. Kalian bertiga sangat bahagia ya. Hah? Apakah kalian melupakan sesuatu? Apa yang kita lupakan ya? Tidak, wajah Dabai terlihat olehnya. Gawat, hanya terpikir untuk melawan wanita jahat itu, malah melupakan ini. Aku lalai sehingga ketahuan oleh ayah. Katakan, aku butuh penjelasan. Ini sebenarnya, sebuah kebetulan. Kamu tidak tahu, aku juga sangat terkejut saat itu. Aku tak menyangka ada orang yang terlihat persis sama di dunia ini. Menurutmu apakah itu tidak ajaib? Shi Juxia, kamu pikir aku adalah anak berusia 3 tahun bisa sembarangan ditipu? Satu anak besar di sisiku dan yang lainnya besar di sisimu. Keduanya seumuran dan memiliki wajah yang sama. Apakah menurutmu itu kebetulan? Ya, bagaimana mengatakannya? Bahwa kita ditakdirkan. Sampai sekarang kamu ingin berbohong kepadaku? Tidak, ibu tidak bisa menahannya sendiri. Aku ingin membantu ibu. Paman tampan, ini benar-benar hanya kebetulan. Ibu tidak membohongimu. Benar ayah, aku dan Dabai hanya kebetulan terlihat mirip. Yang lainnya tidak ada yang sama. Apanya yang tidak mirip? Jelas-jelas itu dari cetakan yang sama. Tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Akan dipertanyakan oleh Luyan. Aku harus segera menjauh. Aduh, perutku sakit. Perutmu sakit tepat waktu seperti ini? Benarkah?
Kenapa perutku sakit di saat ini? Dabai, cepat kamu bantu ibu ke toilet. Ibu, aku harus memapamu ke toilet. Ibu harus bertahan. Aku akan mencoba bertahan. Kemampuan akting ibu dan Dabai terlalu hebat dan sedikit berlebihan. Bukankah kamu dan mereka berdua adalah satu komplotan? Tidak sama-sama melarikan diri? Ayah, kamu salah paham. Aku dan mereka hanya bermain bersama sesuai dengan keadaan. Dan aku akan selalu berdiri di pihakmu. Benarkah? Tentu saja, jangan khawatir ayah. Ngomong-ngomong ayah, apakah kamu tidak mengejar ibu dan Dabai? Aku merasa mereka akan melarikan diri. Tidak perlu dikejar, hanya dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat melarikan diri seumur hidup. Ayo, aku akan memeriksa data 5 tahun yang lalu. Ibu, Dabai, kalian harus mengerti keadaanku. Ini benar-benar dipaksa oleh situasi. Aku tidak mengkhianati kalian, aku hanya sebagai mata-mata di pihak ayah. Ya, benar, aku adalah mata-mata. Luyan tidak mengejarkan? Seharusnya tidak. Akhirnya lolos. Namun, kita tidak bisa kembali ke rumah. Cuma bisa pergi ke rumah Bibi Milan untuk bersembunyi. Ibu, apakah kamu begitu tidak mau memberitahu paman yang sebenarnya? Dabai, apakah kamu ingin mengakui dia? Aku benar-benar ingin mengakui dia. Bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungku. Tapi tetap harus melihat ibu. Jika ibu memperbolehkanku mengakuinya, maka aku akan mengakuinya. Aku akan selalu berdiri di pihak ibu. Terima kasih Dabai. Kalau begitu beri ibu waktu. Dan biarkan ibu memikirkannya ya. Baiklah, ibu pikirkan pelan-pelan. Buatlah pilihan yang sesuai dengan hatimu. Dan jangan sampai menyesal. Ayo pergi, kita pergi ke rumah Bibi Milan. Apa aku setia pada hatiku sendiri? Apa yang hatiku pikirkan? Apa yang masih aku ragukan? Apa? Apakah Luyan melihat wajah Dabai? Shh, anak itu sedang tidur. Kalau begitu, apakah kamu tidak ingin menjadi Nyonya Lu yang sesungguhnya? Aku belum memberitahunya bahwa Dabai adalah anaknya. Apa kamu pikir Luyan bodoh? Jika kamu tidak memberitahunya, maka dia tidak tahu. Hal semacam ini dapat dia selidiki. Terlebih lagi kedua orang itu sangat mirip. Maka aku lebih harus menghindarnya. Jika dia ingin bersaing denganku untuk mendapatkan hak asuh Dabai, aku tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Gadis bodoh, apakah hanya ada satu cara untuk memperjuangkan hak asuh? Tidak bisakah kalian menjadi pasangan yang sebenarnya dari pasangan kontrak? Aku tidak mau. Kenapa? Apa dia memperlakukanmu dengan tidak baik? Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Apakah kamu menyukainya? Aku tidak menyukainya, hanya saja tidak membencinya. Gadis yang keras kepala, sebenarnya dari awal kamu sudah menyukainya. Ibu masih seperti dulu, tidak bisa minum anggur. Mereka mengatakan bahwa setelah mabuk, orang akan mengatakannya yang sebenarnya. Karena ibu mengatakan bahwa dia tidak membenci paman. Kalau begitu, paman ada kesempatan. Memanggil adik. Sudah kukatakan bahwa aku bukan adik. Sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang hal ini. Apa yang sedang paman lakukan? Ayah mengunci diri di ruang kerja dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana kabarmu dan ibu? Aku dan ibu berada di rumah Bibi Milan. Baru saja ibu dan Bibi Milan minum anggur dan mengatakan bahwa dia tidak membenci paman. Aku merasa kesempatan paman sudah datang. Kalau begitu, apakah aku harus memberitahu ayah? Jangan banyak bicara dulu. Katakan saja pada paman bahwa ibu mabuk di rumah Bibi Milan dan minta paman untuk menjemput ibu. Setelah mabuk, ibu sangat patuh. Ketika saatnya tiba, nasi sudah menjadi bubur, hehehe. Kamu memang layak, Dabai. Strategi yang bagus. Kalau begitu aku akan mencari ayah sekarang. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, jangan salahkan aku karena kamu ragu-ragu untuk mengambil langkah itu. Demi kebahagiaanmu, sebagai tanggung jawab seorang anak untuk mendorongmu.
Aku menyuruhmu memeriksanya. Apakah sudah memeriksanya semua? Sudah memeriksanya. Nyonya Lu memang gadis saat itu. Ternyata, apakah kamu menemukan dokter yang bertanggung jawab untuk melahirkan bayi saat itu? Rumah sakit mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan melahirkan prematur. Jadi dia hanya memberikanku Xingchen, tetapi dia jelas-jelas melahirkan si kembar Dabai dan Xingchen. Jika tidak ada masalah, dokter yang menangani melahirkan bayi itu pasti telah melakukan triknya. Aku tidak menemukannya. Dokter itu telah mengundurkan diri 3 tahun lalu dan dikatakan bahwa dia pergi ke luar negeri. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Tidak peduli apakah dia di dalam negeri atau di luar negeri. Harus menemukan dia untukku. Mengerti tidak? Mengerti. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari. Pergilah. Baik. Shi Juxia, pantas saja kamu terus membuat Dabai mengenakan masker. Kamu sudah tahu segalanya, sengaja menyembunyikannya dariku begitu lama, dan sekarang membawa anak untuk menyembunyikannya dariku. Apakah kamu begitu tidak ingin bersama aku? Ayah, Ya, Xingchen, ini sudah larut malam. Kenapa kamu belum tidur? ayah, aku merindukan ibu. Bisakah ayah membawa ibu kembali? Xingchen, apakah kamu dari awal sudah tahu tentang Dabai? Apakah kamu masih membantu ibumu untuk menyembunyikannya dariku? Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikannya dari ayah. Hanya saja ibu berpikir dia belum siap untuk memberitahumu. Jadi aku tidak mengatakannya. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Aku perhitungan apa dengan anakku sendiri? Aku ini benar-benar. Ayah, Dabai baru saja menghubungiku dan mengatakan bahwa ibu mabuk di rumah Bibi Milan. Dia sangat mengkhawatirkan ibu. Apa? Mabuk? Wanita ini berani mabuk di rumah orang lain dan masih membawa seorang anak kecil? Siapkan mobil. Ayah, aku juga ingin pergi bersamamu. Yah, pertempuran berhasil. Milan, kita tidak akan pulang jika tidak mabuk malam ini. Hahaha. Ya, aku bawakan untukmu. Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Dabaiku adalah yang terbaik. Dabai, jangan tinggalkan ibu. Ibu, aku tidak bisa bernapas. Kedua orang konyol ini. Siapa? Sudah begitu malam. Mana orangnya? Di dalam rumah, Tuan Lu, aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Juxia secara khusus datang untuk menemaniku minum. Dan secara tidak sengaja minum terlalu banyak. Ya, Bibi Milan, maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Paman tampan, adik Xingchen, kalian akhirnya datang. Siapa yang adik? Ayah ada di sini hari ini, jadi aku tidak akan membantahnya. Anak ini sampai sekarang masih tidak berencana untuk memanggilku ayah. Ibu, Anehnya, melihatnya seperti ini, awalnya sangat kesal menjadi tidak kesal lagi. Luyan, Dia ternyata memanggil namaku dalam tidurnya. Apakah dia menangis? iya, meskipun ibu menghindarimu, dia merasa sedih di dalam hatinya. Dia baru saja menangis memanggil namamu. Si Juxia, jangan berpikir karena kamu seperti ini, aku akan memaafkanmu karena berbohong. Si Juxia, bagaimana kamu bisa membuatku marah padamu seperti ini? dingin. Luyan, kenapa kamu sangat menyebalkan? Menyebalkan? Jangan percaya ayah, semua wanita hanya bermuka dua. Wanita mengatakan kamu menyebalkan, hantu sialan atau apalah. Itu mereka hanyalah bertingkah kekanakan, tapi itu adalah cerminan cinta. Ya, apa yang kalian katakan sangat masuk akal. Dabai, Xingchen, ayo kita pulang. Baik. Bibi Milan, sampai jumpa. Sampai jumpa, lain kali main lagi ya. Tampaknya Luyan sangat menyukai Juxia.
Dia menatap mata orang lain sedingin es, tapi ketika dia melihat Jusia, matanya tampak sangat lembut. Jusia, kamu harus bahagia. Si Jusia, kamu kenapa? Aduh, sakit. Kamu ini? Tidak bisa, aku masih mau digendong. Si Jusia, jangan bergerak sembarangan. Aku tidak mau. Jika kamu berani bergerak lagi, aku tidak yakin apa yang akan aku lakukan. Wah, kamu menindasku, dasar jahat. Kamu bilang siapa yang jelek? Kamu punya selingkuhan di luar ya? Ya, Siapa dia? Apa dia lebih cantik dariku? ada di depan mata. Hah? Apa maksudnya? Tidak ada. Sudah, jangan buat onar lagi. Cepat tidur. Awalnya memang bodoh, tapi lebih bodoh lagi saat mabuk. Kamu menganggapku sedang membuat onar? Kamu pasti tidak peduli denganku lagi. Lalu, aku harus apa agar disebut peduli denganmu? Ampau besar. Hah? Uang sudah ditransfer, 20 juta. Nyaman sekali. Selamat pagi, kucing pemalas. Selamat. Kenapa? Kamu tidak kenal aku lagi? Hah? Kenapa kamu ada di ranjangku? Lihat dengan jelas, ranjang siapa ini? Kenapa aku bisa di sini? Mana pakaianku? Kenapa aku pakai baju tidur? Siapa yang menggantikannya? Kamu lupa apa yang terjadi semalam? Aku hanya ingat aku dan Milan minum bir, lalu... Luian, jujurlah, apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Apakah kamu yang melepas pakaianku? Apalagi yang kamu lakukan selain melepas pakaianku? Sebelum aku menjelaskan, bukankah kamu juga harus menjelaskan sesuatu padaku? Apa? Ada apa dengan Dabai? Kenapa kamu tidak terus terang padaku? Kenapa kamu juga membawa Dabai untuk menghindariku? Ini... mengenai Dabai, sudah sangat jelas. Lebih baik aku ambil kesempatan ini untuk klarifikasi secara langsung. Sedang memikirkan apa? Kamu mau pingsan lagi? Aku akan katakan, Dabai memang anakmu, tapi saat itu aku tidak tahu kalau aku melahirkan anak kembar. Lalu, kenapa kamu merahasiakannya dariku setelah tahu? Bahkan membawa Dabai untuk menghindariku? Aku hanya belum tahu bagaimana cara menghadapimu. Lagi pula kita hanya suami istri dalam kontrak dan akan berpisah dalam setahun. Bagaimana kalau kamu mengambil hak asuh Dabai dariku nanti? Maksudmu? Kontrak ini? Ya, aku tahu tindakanku salah. Kamu adalah ayah dari anakku. Kamu berhak tahu kebenarannya. Salahkan aku karena terlalu egois. Aku tidak ingin. Kenapa kamu merobek kontraknya? Tidak boleh. Itu bernilai 10 miliar. Hentikan. Si Jusia, mulai sekarang kita tidak perlu bahas kontrak suami istri lagi. Ayo, kita jadi suami istri sungguhan. Apa maksudnya? Dia mau aku jadi istri sungguhan? Apakah dia mau aku menikah dengannya? Apalagi yang kamu ragukan? Kemarin kamu tidak seperti ini. Kemarin? Aku kenapa kemarin? Kemarin kamu sangat agresif, bahkan kamu memanggil namaku dalam mimpi. Si Jusia, kita pantas jadi suami istri. Kamu tidak mau menerimaku? Aku, bagaimana ini? Bagaimana? Apakah aku sungguh agresif kemarin? Bir palsu yang membahayakan. Akuilah Nona, kamu juga sangat menyukaiku kan? Aku tidak sangat menyukaimu. Jadi hanya suka saja? Shinchan sudah beritahu aku, wanita adalah makhluk bermuka dua. Yang kamu ucapkan adalah sebaliknya. Jika kamu mengatakan tidak suka, berarti hatimu sangat menyukaiku. Hahaha. Ayah, semangat. Apakah aku menyukai Luian?
Walaupun laki-laki di hadapanku mendominasi, arogan, tidak masuk akal, tapi terkadang dia lembut dan perhatian. Dia ada saat aku membutuhkannya. Mungkin jika aku menikah dengannya, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, otot-otot dadanya. Bagaimana? Sangat beraroma kan? Hah? Aku? Terima aku ya. Baik, aku akan menerimamu. Kita jadi suami istri sungguhan. Benarkah? Benar saja. Tidak ada wanita yang bisa menolak pesona aku. Tapi aku masih ada satu permintaan. Permintaan apa? Kamu masih harus membayar 10 miliar yang tercantum di dalam kontrak itu. 10 miliar? Kenapa? Kamu tidak mengakuinya? Dasar bodoh. 10 miliar itu berapa sih? Kamu sekarang sudah menjadi nyonya Lu. Bahkan aku pun menjadi milikmu. Kamu masih peduli dengan uang 10 miliar itu? Bagaimana, Dabai? Apa yang sedang mereka bicarakan? Shh, diam dulu. Aku tidak bisa dengar dengan jelas. Sepertinya mereka sedang membicarakan ingin membatalkan kontraknya. Menjadi suami istri sungguhan? Hah? Suami istri sungguhan? Berarti ayah dan ibu resmi menjadi pasangan suami istri. Sepertinya begitu. Berkat rencanaku yang sempurna tadi malam. Ayo Xingchen, panggil aku kakak. Hahaha. Enak saja. Jika bukan karena kemarin aku berhasil ikut membantu agar ayah ke sana. Memangnya rencanamu bisa berhasil? Kamu yang seharusnya panggil aku kakak. Apa yang sedang kalian debatkan di depan pintu? Kami kesini ingin memanggil ayah dan ibu sarapan bersama. Iya, benar, Paman. Aku membuat banyak makanan lezat. Sepertinya Paman masih belum pernah mencicipi masakanku. Dabai, kenapa masih memanggilku Paman? Dabai, cepat panggil ayah. Aku punya ayah. Tentu saja, aku ayahmu. Mulai sekarang kamu akan bersama ayah selamanya. Ayah, aku punya ayah. Akhirnya aku bisa memanggil ayah. Dabai, ayah ingin meminta maaf padamu. Selama ini, ayah telah membuat kamu dan ibu menderita. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang ayah akan menjagamu dan ibu dengan baik. Ayah tidak perlu meminta maaf. Aku juga sangat bahagia bersama ibu. Tapi setelah punya ayah, aku menjadi semakin bahagia. Aku juga. Mulai sekarang, ayah dan ibu akan senantiasa berada di sisi kami. Aku juga jadi punya seorang adik. Senang sekali rasanya. Hei, kamu yang adik, aku ini kakak. Aku yang kakak. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ayo kita sarapan. Nanti dingin makanannya. Kami sekeluarga akhirnya bisa bersama. Ibu, jadi kamu sekarang secara resmi bersama dengan ayah, kan? Iya, Ternyata memang benar, berkat aku. apanya yang berkat kamu? Kemarin itu jangan-jangan kamu yang memanggil Luyan ke sana. Itu aku mau pergi sarapan. Kalau tidak, nanti makanannya dingin. Hahaha. Akhirnya aku tidak perlu memakai masker menatap orang makan. Pelan-pelan, tidak ada yang mengambil makananmu. Tapi masakan Dabai benar-benar enak sekali. Jika ayah suka, aku akan memasak untuk ayah setiap hari. Tidak perlu sampai setiap hari. Kadang-kadang kamu bisa memasak buat ayah. Ayah sudah merasa senang sekali. Dia merawat anak ini sampai begitu terampil dalam memasak. Selama ini, betapa sulitnya hidup kedua ibu dan anak ini. Kedepannya, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Inikah rasanya kebersamaan dengan keluarga? Aku belum pernah melihat Dabai tersenyum begitu bahagia. Terima kasih, Luyan. Tuan, Pak Tua barusan menelpon. Katanya ingin bertemu dengan Tuan dan anak-anak. Oke, baik, keluarlah. Apakah aku juga boleh mengunjungi kakek Tai? Tentu saja boleh. Jika kakek tahu keluarga Tai memiliki cucu lagi, dia pasti akan senang sekali.
Ayo kita berangkat setelah selesai sarapan, agar kakek Tai tidak menunggu terlalu lama. Oke. Apakah aku akan segera bertemu dengan kakeknya? Jusia, kamu kenapa? Aku? Aku hanya sedikit gugup menemui kakekmu. Hanya sedikit gugup. Bukankah kamu sudah pernah bertemu dengan kakekku? Saat itu kan hanya membantumu menipu kakek. Sekarang berbeda, bukankah kita sudah menjadi pasangan betulan? Jangan gugup. Terakhir kali kakekku bertemu denganmu sudah mengatakan sangat menyukaimu. Tapi ayahmu sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Jangan pedulikan dia. Saat itu, dia begitu memperlakukan ibuku. Dia sama sekali tidak berhak untuk mengaturku. Jusia, jika mereka berani diam-diam menindasmu, kamu harus memberitahu aku. Aku akan membantumu balas dendam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang lain menggangguku. Sepertinya di antara Luyan dan ayahnya ada kesenjangan yang begitu besar. Selamat datang Tuan Besar, Nona, Tuan Muda. Wah, keren sekali. Tidak peduli datang ke sini berapa kali, aku masih merasa ini agak berlebihan. Tuan Besar, tamu kecil ini, kenapa mirip sekali dengan Tuan Muda Xingchen? Dia anakku. Kedepannya kalian harus perlakukan anak ini sama halnya kalian perlakukan Xingchen. Halo Tuan Muda. Halo, tidak perlu memanggilku seperti itu. Panggil aku Dabai saja. Inikah yang dinamakan panggilan dalam keluarga kaya? Bukankah agak berlebihan ya? Kakek, aku membawa Jusia dan anak-anak untuk melihatmu. Aduh, Xingchen, kemarilah, biar kakek melihatmu dengan baik. Halo kakek Tai. Apakah mataku kabur ya? Kok ada dua Xingchen? Kakek, matamu tidak kabur. Dia juga anakku. Sebenarnya, Jusia adalah ibu kandung Xingchen. Waktu itu, dia melahirkan bayi kembar. Tapi, karena alasan tertentu, dia meninggalkan Xingchen bersamaku dan Dabai bersamanya. Ternyata, dia adalah perempuan saat itu. Halo kakek Tai, namaku si Jinbai. Kakek boleh memanggilku Dabai. Bagus, bagus. Anak ini pintar. Aku langsung menyukainya begitu melihatnya. Bisa memiliki 2 cucu di usia senja. Mati sekarang pun aku sudah merasa puas. Kakek, jangan berkata seperti itu. Kamu pasti akan panjang umur. Jusia, kamu merawat Dabai sendirian selama bertahun-tahun. Sungguh tidak mudah bagimu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jika Luyan tidak bisa memberimu, aku akan memberikannya untukmu. Kakek, aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin kita sekeluarga sehat dan selalu bisa bersama-sama. Sungguh anak yang pengertian. Hahaha, Dabai anak ini pintar sekali. Kakek Tai, kamu harus menjaga dirimu. Kakek, kesehatan adalah yang paling penting. Brengsek. Awalnya Lu Xingchen seorang yang datang untuk bersaing merebut harta keluarga. Aku sudah cukup merasa risih akan hal itu. Tidak kusangka, sekarang malah datang lagi seorang anak di luar nikah dan seorang wanita jalang. Tidak, pokoknya tidak boleh membiarkan si Jusia masuk ke keluarga Lu. Meskipun Pak Tua tidak menyukaimu, tapi jika kamu memang ingin melihatnya, juga tidak perlu sampai berdiri di depan pintu seperti ini. Kalau mau masuk, buka saja pintunya dan masuk. Pak Tua bukanlah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang. Xiao Cheng, statusku rendah di keluarga Lu jika ingin melawan si Jusia. Sepertinya aku perlu bantuan Lu Xiao Cheng. Xiao Cheng, apa kamu tidak tahu? Lu Yan sudah pulang, sekarang lagi berada di dalam ngobrol dengan Pak Tua. Aku tidak berani masuk dan mengganggu suasana hati Pak Tua. Apa? Luyan sudah pulang? Iya, semenjak ada seorang wanita di samping Luyan, tidak tahu kenapa, hubungannya dengan keluarga pun semakin jauh saja. Sejujurnya aku sangat khawatir. Luyan sangat polos dalam hal percintaan. Kalau sampai dia ditipu oleh orang. Apa? Dia masih belum berpisah dengan perempuan yang asalnya tidak jelas itu? Aku tadi mendengar perempuan itu ibu kandungnya Xingchen, tapi asal-usulnya tidak jelas. Tujuannya juga tidak jelas.
Aku benar-benar khawatir Luyan ditipu oleh perempuan ini. Tujuan apa yang tidak jelas? Perempuan itu jelas-jelas menginginkan harta keluarga Lu. Tidak boleh. Aku harus memberi pelajaran pada Luyan. Pokoknya, tidak boleh membiarkan perempuan ini masuk ke keluarga kita. Si Jusia, ada aku di sini. Jangan mimpi bisa masuk ke keluarga Lu. Kakek, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Luyan sibuk bekerja. Lain kali, kalau ada waktu, aku pasti akan membawa anak-anak datang ke sini lagi untuk melihatmu. Ya, sekarang aku tiba-tiba memiliki 2 cucu. Aku akan menjaga diriku dengan baik dan menemani 2 cucuku bermain ke depannya. Ayah, bagaimana keadaanmu? Walaupun tinggal serumah, tapi aku tidak pernah melihatmu menjengukku. Katakan saja ada apa? Bukankah aku sibuk bekerja? Melihat Luyan pulang, aku ingin berbicara sebentar dengannya. Aku tidak ada waktu. Luyan, kamu? Jika tidak ada hal lain, kamu keluarlah dulu. Kamu berdiri di sini sungguh mengganggu pemandangan. Luyan, aku ini ayahmu. Mana ada anak yang berbicara seperti itu pada ayahnya sendiri? Ayahku, apakah kamu pantas jadi ayahku? Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Segeralah keluar. Luyan, Hah? berhenti bertengkar di depan kakek. Jangan membuat kakek tidak senang. Kamu sebaiknya bicara baik-baik dengan paman di luar saja. Baiklah, kami keluar dulu. Apa yang telah dilakukan rubah ini hingga bisa membuat Luyan begitu menuruti kata-katanya? Jangan bengong saja, ayo keluar. Kita bicara di luar. Menantuku, maaf, kedua ayah dan anak ini buat malu saja. Hubungan Luyan dan ayahnya aku sudah tahu sebelumnya. Jika bisa lebih banyak komunikasi, aku rasa akan lebih bagus. Menantuku, alangkah baiknya jika dia juga bisa mementingkan kepentingan bersama sepertimu. Aku juga tidak tahu obat apa yang telah diberikan Fangkin kepada Xiao Cheng. Katakan, ada apa kamu mencariku? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jangan berhubungan dengan perempuan yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Apa kata-kataku hanya angin lewat saja bagimu? Lu Xiao Cheng, apa kamu masih tidak mengerti? Kata-katamu itu, bahkan angin pun bukan. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika hanya hal ini yang ingin kamu bicarakan, aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu, lalu bagaimana dengan pertunanganmu dengan keluarga Tang? Kamu ingin aku bagaimana menjelaskannya pada mereka? Apa Tang Xiu tidak cukup baik buatmu? Kamu tidak perlu menjelaskannya pada keluarga Tang lagi. Tang Xiu karena kasus perencanaan penculikan saat ini sudah ditangkap. Dia bahkan menculik cucumu sendiri. Apa? Hal yang begitu besar kenapa aku tidak tahu? Kerjaanmu seharian hanya dengan rubah penghisap darah itu. Apa yang bisa kamu tahu? Aku yang seharusnya mengingatkanmu. Hati-hati, suatu hari darahmu dihisap kering oleh rubah itu. Kamu pun tidak tahu. Tutup mulutmu. Fangkin adalah ibu tirimu. Kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Ibu tiri? Lucu sekali. Jika bukan karena memiliki hubungan darah denganmu, aku bahkan tidak ingin mengakuimu sebagai ayahku, apalagi ibu tiri. Aku mencarimu hari ini bukan untuk membahas hal ini. Cepat usir perempuan liar itu sekarang juga. Meskipun Tang Xiu tidak bisa menikah denganmu, aku juga tidak akan pernah membiarkan seorang perempuan liar dari kalangan biasa itu masuk ke keluarga Lu. Diam, aku tidak akan membiarkanmu berkata seperti itu tentang istriku. Jika kamu masih berkata seperti itu lain kali, jangan salahkan aku bertindak tidak sopan padamu. Kamu? Mana ada anak yang memperlakukan ayahnya sendiri seperti itu? Otakmu masuk air kah? Aku sudah pernah bilang, sejak saat kamu meninggalkan ibuku dan membawa rubah itu masuk ke rumah ini, kamu sudah bukan ayahku lagi. Kamu? Oh iya, hampir lupa. Aku ingatkan, jangan pernah mengganggu si Jusia. Jika tidak, aku tidak akan melepaskan kamu dan rubah itu. Brengsek, dasar Tang Xiu tidak berguna.
Sudahlah tidak bisa melawan si Jusia, malah sampai masuk penjara. Luyan buka tutup mulut terus memanggilku rubah. Brengsek, kamu ingin melawanku bukan? Baiklah, aku juga tidak akan tinggal diam. Xiao Chen, apa yang terjadi? Apakah Yan membuatmu marah lagi? Jangan sebut anak durhaka itu di depanku. Maaf Xiao Chen, jika bukan karena aku, kamu juga tidak perlu sampai bertengkar dengan Luyan. Bukan salahmu kok, jangan menangis. Salahku yang tidak bisa melindungimu dengan baik. Anak pemberontak itu, aku telah menempatkan nona besar Tang yang serasi untuknya. Tapi dia tidak mau, dia malah bersedia bersama dengan wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Juga menempatkan nona besar Tang di penjara. Bagaimana bisa aku tidak marah? Untuk apa marah? Karena Luyan tidak puas dengan Tang Xiu, mari kita carikan yang lebih baik bagaimana? Dengan koneksi keluarga Lu, apa perlu takut tidak dapat mencari wanita yang lebih baik daripada wanita pendesaan itu? Undangan keluarga Song? Keluarga Song adalah keluarga besar yang kekuasaannya sebanding dengan keluarga Lu kami? Tentu saja. Dengar-dengar nona besar keluarga Song, Song Zero, cantik dari lahir. Kalau bisa mencari kesempatan agar Luyan dan Song Zero bertemu, mungkin dia akan berubah. Tapi, kepribadian Luyan takutnya tidak mudah melihat wanita lain. Kalian sekelompok pria buruk. Bukankah kalian hanya dipenuhi nafsu? Song Zero itu memiliki fisik dan sikap baik. Aku tidak percaya jika Luyan tidak tergoda. Bagaimanapun harus mencobanya. Kebetulan kali ini kita gunakan undangan keluarga Song, agar Luyan dan Song Zero bertemu dahulu. Shi Juxia adalah ibu kandung dari kedua anak keluarga Lu. Begitu dia masuk dalam keluarga Lu, posisi dia pasti melebihi aku. Kalau Song Zero, bahkan jika dia menikah dan masuk dalam keluarga, dia dan aku memiliki identitas yang sama, yaitu ibu tiri. Sampai saat itu tiba, aku akan menghadapi pria-pria busuk ini dengan tanganku sendiri. Sampai rumah. Dabai, kamu masih ingat saat kita jalan-jalan, kakek Tai bilang apa? Kakek Tai bilang agar aku mengalah padamu. Biasanya kakak yang mengalah pada adik, jadi identitas kamu sebagai adikku sudah jelas. Cepat panggil aku kakak. Kamu belum mengatakan semuanya. Kakek Tai berkata anak kedua kamu mengalah pada Dabai. Semuanya memanggilmu anak kedua. Kalau begitu aku pasti anak tetua. Jadi kamu seharusnya memanggilku kakak. Mungkin kakek Tai salah panggil. Bagaimana bisa kakek Tai salah panggil? Itu adalah ayahnya dari ayahnya ayah. Kedua anak ini mulai lagi. Oh iya Luyan, barusan saat di rumah kakek aku sulit untuk bertanya padamu. Bagaimana pembicaraanmu dengan paman di luar? Aku tidak memiliki hal yang harus dibicarakan padanya. Kedepannya kamu tidak perlu memperdulikan dia lagi. Ngomong-ngomong, tadi kamu panggil aku apa? Namamu, apakah ada masalah? Masalahnya besar. Kita sudah menjadi suami istri asli sekarang. Kamu seharusnya memanggilku suamiku. Bagaimana bisa aku memanggilmu suami? Aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Terlalu tidak nyaman. Tidak mau. Kalau kamu tidak memanggilku suamiku, mungkin nanti kamu akan berteriak, "Suamiku, jangan." Kamu jangan bicara omong kosong. Masih ada anak-anak di sini. Luyan, kamu kenapa? Apakah karena aku menggunakan tenaga terlalu besar dan menyakitimu? Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Bagaimana bisa kamu melukaiku? Kamu ini? Wah, surprise. Ayah sedang melamar. Tidak kusangka ayah juga belajar menjadi romantis. Juxia, meskipun kita sudah mendapatkan akta dan resmi menjadi suami istri, tapi aku masih belum melamarmu. Hari ini, aku akan menembusnya. Semoga tidak terlambat. Juxia, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya ampun, bagaimana Luyan bisa belajar kata-kata ini? Apakah ini adalah Presiden Luyan sombong yang ku kenal? Jawablah, jawablah. Ibu, cepat jawab ayah. Ibu, apakah kamu sangat bersemangat sampai otakmu terhenti? Kamu cepat berdiri.
Kamu harus mengatakan aku bersedia. Aku baru bisa berdiri. Aku bilang begitu saja. Aku bersedia. Ya, ibu bersedia. Ibu setuju menikah dengan ayah. Aku tidak menyangka, ternyata lamaran pernikahan yang kulihat pertama kali adalah lamaran ayah terhadap ibu. Jusia, terima kasih telah bersedia menerima lamaran pernikahanku yang terlambat ini. Aku akan segera mempersiapkan pesta pernikahan yang besar untukmu. Aku ingin agar seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah Nyonya Lu. Hah? Ingin mengadakan pesta pernikahan? Kamu tidak bersedia. Tentu saja tidak. Maksudku adalah karena akan mengadakan pesta pernikahan. Kalau begitu, aku boleh meminta cuti menikah. Liburan berbayar tidak boleh disia-siakan. Tunggu sebentar, aku akan menelpon bos untuk meminta cuti. Orang kikir ini, suasana yang baik dibuat hancur. Tuan Muda Besar, keluarga Song mengirimkan surat undangan untuk mengundang Tuan ke acara makan malam keluarga Song dalam 3 hari. Acara makan malam, ulang tahun Bibi Liu Yuan. Beberapa kali sebelumnya, karena pekerjaan aku tidak dapat menghadirinya. Jadi kali ini, aku harus pergi melihat Bibi Liu Yuan. Beritahu keluarga Song bahwa aku akan tiba tepat waktu bersama istri dan tuan muda. Selain itu, temukan desainer domestik yang terbaik untuk merancang gaun yang terbaik untuk Nyonya. Baiklah tuan muda besar. Kita sudah sampai. Apakah ini rumah keluarga Song? Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Song juga merupakan keluarga kaya. Hari ini aku akhirnya melihatnya. Wow, tempat ini semewah rumah ayah. Dabai, kamu mengatakan apa? Semewah? Iya, ayah, maksud Dabai adalah tidak mungkin seperti itu. Masih rumah kita yang lebih mewah. Ah, iya. Meskipun di sini juga sangat mewah, tapi itu masih sedikit lebih buruk dari rumah kita. Hahaha. Ya, itu baru benar. Apakah perlu untuk membandingkan yang ini? Pria ini terlalu kompetitif. Dabai, aku menyelamatkanmu lagi. Kalau tidak, kamu jangan berharap bisa tidur malam ini. Ayah akan menyuruhmu menghafal industri apa yang dimiliki keluarga kita dalam 1 malam. Xingchen, hari ini kamu adalah kakakku. Istriku, mari kita masuk. Luyan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Aku tidak mengerti etiket rumah ini. Kamu tidak boleh menyalahkanku jika mempermalukanmu secara tidak sengaja. Ada wanita cantik sepertimu yang menemaniku ke perjamuan. Itu namanya memberikanku muka. Istriku, tenanglah, jadilah dirimu sendiri. Aku mengerti. Pria ini mengatakan istriku. Aku jadi malu. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu di jadwal yang padat untuk menghadiri pesta ulang tahun ibuku. Selamat bersenang-senang semuanya. Ini adalah putri tunggal keluarga Song, Song Zero. Wah, ini adalah putri keluarga Song, Nona Zero. Beberapa tahun tidak bertemu ternyata menjadi begitu cantik. Nona Song, boleh berkenalan? Ini kartu namaku. Gaun Nona Song benar-benar indah. Aku berani bilang, di pesta perjamuan hari ini, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengannya. Benar saja. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan pesonaku. Selama ada aku pasti akan menjadi fokus utama semua orang. Lihat siapa itu, cantik sekali. Itu Luyan. Siapa wanita pendampingnya? Cantik sekali dia. Song Zero kalah jauh. Tidak hanya menawan dan cantik, coba lihat gaunnya. Sepertinya itu adalah hasil desainer top internasional. Tony Fak, mungkinkah Luyan meminta Tuan Tony membuatnya secara khusus? Ini terlalu berlebihan, kan? Tidak ada ketegangan. Dia pasti akan menjadi wanita yang menyilaukan malam ini. Sial, siapa wanita ini? Mengapa dia bisa muncul di samping Kak Luyan, juga merebut perhatian orang-orang dariku? Luyan, akhirnya kamu datang kali ini? Nyonya keluarga Song, Li Yuan. Jika kamu tidak datang, aku akan pikir kamu lupa dengan Bibi Liu. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan pernah melupakan bibi yang merawatku semasa kecil.
Beberapa kali kemarin dinas ke luar negeri, jadi melewatkan pesta Bibi. Mohon dimaklupin dari Bibi. Bibi bercanda denganmu. Kalian anak muda selalu mengutamakan bisnis. Itu memang benar. Selama ada waktu dan datang sekali untuk menjenguk Bibi, Bibi sudah cukup puas. Bibi Liu ini sangat ramah dan entah kenapa memberiku perasaan akrab yang khusus. Nenek Liu, Xing Chen datang melihatmu. Xing Chen ucapkan selamat ulang tahun untuk Nenek Liu. Nenek Liu, namaku si Jinbai. Panggil saja Dabai. Dabai juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nenek. Xing Chen dan Dabai benar-benar anak baik. Terima kasih untuk ucapannya. Buyut kalian masih menelponku 2 hari yang lalu dan pamer denganku. Katanya dia punya 1 cicit lagi. Begitu ketemu hari ini, ternyata memang lucu. Bibi jadi iri. Bibi Liu, lain kali aku akan membiarkan Xing Chen dan Dabai sering-sering datang menemanimu. Jadi sepakat ya, kamu tidak boleh berbohong pada Bibi. Bibi sangat menyukai 2 anak ini. Luyan, ini adalah... Halo Bibi Liu, aku... Kak Lu? Kak Lu, apakah dia sedang memanggil Luyan? Rau-Rau, kamu datang tepat waktu. Nona, ini adalah putriku, Song Zero. Berkenalanlah. Halo Nona Song, aku adalah si Juxia. Senang bisa mengenalmu. Halo? Bahkan tidak mengulurkan tangan. Sepertinya tidak mudah bergaul dengan Nona Song. Ibu, tamu di sana menyapamu. Kamu pergi layani mereka dulu. Aku akan melayani Kak Luyan. Aku baru saja mengobrol dengan Luyan. Luyan, Juxia, Bibi permisi dulu. Biar Roro yang melayani kalian. Nanti Bibi akan mengobrol lagi dengan kalian. Bibi Liu sibuk dulu saja, tidak perlu peduli dengan kami. Iya, Bibi tinggal dulu saja. Nenek Liu, sampai ketemu nanti. Kalian memang anak baik. Rau-Rau, kamu harus melayani Luyan dan mereka dengan baik. Aku tahu, ibu pergi dulu, aku pasti akan melayani dengan baik. Apakah ini hanya perasaanku? Mengapa aku merasa Nona Song melotot padaku? Kak Lu, kita benar-benar sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merasa ada yang berubah dariku dengan semasa kecil? Panggil Kak Lu terus juga memamerkan bentuk tubuhnya. Mengapa aku merasa kalau Nona Song ini sedang menggoda Luyan? Tidak ada. Iya juga. Apalagi kita tidak bertemu bertahun-tahun. Mungkin ada sedikit rasa asing, tapi tidak masalah. Kak Lu, jadilah teman dansaku di pesta dansa hari ini. Ayo berdansa dan kamu akan punya perasaan terhadapku. Sudah pasti dia sedang menggoda Luyan. Menyebalkan, dia menggoda pria milikku di depanku. Aku sudah punya teman dansa. Dia adalah teman dansamu. Dia terlihat belum pernah melihat suasana seperti ini. Dan tampangnya yang kampungan. Bagaimana dia layak mendampingi Kak Lu? Sifat Song Zero dan ibunya sangat berbeda jauh, bukan? Orang yang begitu ramah, bagaimana bisa melahirkan seorang putri yang sombong dan sewenang-wenang? Song Zero, jaga mulutmu. Jika berani berkata tidak sopan pada istriku, jangan salahkan aku yang tidak akan sungkan. Dia adalah istrimu? Kak Lu sudah menikah? Kenapa aku tidak tahu? Karena kamu tidak pantas untuk tahu. Selain itu, jangan panggil aku Kak Lu. Kita tidak akrab, kedengarannya menjijikkan. Apa? Bagaimana Kak Lu bisa bicara seperti itu padaku? Kalian lihat, Song Zero telah diacuhkan. Orang sudah datang membawa istri dan anak-anaknya, tapi dia masih ingin menyelipkan diri. Bukankah ini namanya mencari susah sendiri? Dengan penampilan dan bentuk tubuhku, Kak Lu tidak mungkin tidak tergoda hatinya. Dia bersikap seperti ini padaku, pasti karena wanita yang di sampingnya. Tidak bisa, aku harus membuat Kak Lu tahu. Akulah yang pantas mendampinginya. Posisi nyonya keluarga Lu harus menjadi milikku. Nama Song Zero sangat bagus, suaranya juga menyenangkan. Panggil Kak Lu terus. Dengar-dengar kalian adalah teman masa kecil. Teman kecil apaan? Aku sama sekali tidak ada kesan dengannya. Untuk apa membicarakan dia?
Kalau bukan karena Bibi Liu, aku tidak akan menghiraukan dia. Aku lihat tidak seperti itu. Barusan dia memanggilmu Kak Lu. Aku lihat kamu cukup senang mendengarnya. Ayah, kamu tidak tahu ketika mendengar Bibi itu memanggilmu Kak Lu, wajah ibu tiba-tiba berubah? Iya, ayah. Tampaknya kamu masih tidak mengerti hati wanita. Ibu lagi cemburu. Kalian, anak kecil jangan bicara sembarangan.